Terpujilah nama-Mu Bapa, Bapa yang kekal yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Bapa yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami kembali datang beribadah bersama-sama. Hati kami penuh dengan syukur dan kami bersuka cita atas segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali mau mendengarkan firman-Mu, perkataan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, bangkitkanlah iman kami di pagi hari ini. Kuatkanlah lutut yang goyah, teguhkanlah hati yang lemah. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun, kami boleh terus berdiri dengan tegak, menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu Saudara dimanapun berada. Sekalipun kita berjumpa melalui siaran online, tetapi percaya hatiku dekat dengan saudara sekalian. Sama seperti Tuhan pun mengasihi saudara. Kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi percayalah Tuhan ada di sorga, Dia memandang kepada setiap orang yang mencari Dia. Dan pagi hari ini kalau saudara datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang haus kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada saudara dan Dia pun memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya ingin membagikan kembali firman Tuhan tentang doa. Hari-hari ini tentu saja hari-hari di mana setiap kita perlu lebih banyak lagi berdoa. Dan kita tentu rindu bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena hari-hari ini kita melihat dunia memang sedang mengalami satu kegoncangan. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan melalui doa-doa kita. Dan bukan hanya kekuatan tentunya, tapi kita rindu melihat bagaimana doa-doa kita, doa-doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Nah, kita mau melihat bagaimana Tuhan menjawab doa setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan pagi hari ini, iman dan doa melihat apa yang tidak terlihat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Elohim dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Elohim akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting tentang doa. Setiap kita pasti berdoa. Setiap saudara saat ini pun mungkin sedang berdoa untuk sesuatu hal yang saudara gumuli. Terlebih kita di tengah-tengah bencana virus corona ini. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana Yesus mengatakan bahwa kalau orang berdoa, Tuhan itu akan membela atau membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Dan yang kedua di sana dikatakan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu atau menunda-nunda jawaban atau pertolongannya, saudara. Artinya, kalau ada orang yang mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu bukan pribadi yang senang melihat orang menderita. Sehingga pertolongannya diperlambat. Seolah-olah Tuhan ingin membuat orang itu menderita sampai titik darah penghabisan. Barulah kemudian Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan bukan seperti itu, saudara. Tuhan bukan seperti hakim yang lalim yang dikatakan di dalam perumpamaan Yesus. Hakim yang lalim ini memang adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang manusia pun. Sehingga dia adalah orang yang boleh dikatakan punya hati nurani yang kejam mungkin. Sehingga dia tidak suka menolong orang ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan atau keadilan dari dirinya sebagai seorang hakim. Nah, kita akan melihat di sini ada dua pelajaran yang kita lihat tentang doa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan atau doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai iman. Sekali lagi, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan iman. Apakah iman itu? Saudara, ada jutaan orang di dunia ini mungkin berdoa. Atau ada jutaan orang di dunia ini yang mempunyai kebutuhan dalam hidup mereka. Mereka bergumul setiap hari dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Ada yang bergumul untuk kebutuhan akan pakaian, makanan, kebutuhan akan kesehatan, keuangan, bahkan juga kebutuhan akan pekerjaan atau kesembuhan. Tetapi dalam kenyataan saudara-saudara, tidak semua orang ternyata mendapatkan jawaban akan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, apakah yang menjadi kunci kalau seseorang bisa atau mampu atau mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Nah, poin pertama adalah iman, kata kuncinya. Iman dikatakan bahwa apabila orang mencari Tuhan dengan iman, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Yesus sendiri berkata, apakah anak manusia apabila datang nanti akan mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan sendiri seperti bertanya, apakah ada orang yang akan tetap beriman kepada Yesus ketika Yesus nanti datang kedua kalinya? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 ada definisi iman di sana. Yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya ingin mengatakan dengan satu kalimat yang pendek, iman itu adalah mampu melihat yang tidak terlihat, saudara. Jadi dengan kata lain, apabila seseorang berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, maka dia harus berdoa dengan iman. Dan untuk berdoa dengan iman artinya dia harus bisa melihat apa yang dia minta itu sudah nampak atau sudah dia terima, saudara. Misalnya apabila saudara sedang sakit saat ini dan saudara meminta kesembuhan dari Tuhan, maka ketika saudara berdoa tentang kesembuhan atau meminta kesembuhan dari Tuhan, maka saudara harus bisa melihat bahwa tubuhmu dalam keadaan sehat. Bahwa engkau harus bisa melihat dirimu sedang dalam keadaan sembuh. Itulah artinya berdoa dengan iman. Apabila saudara sedang mengalami kekurangan, mungkin saat ini saudara merasa atau sedang mengalami bahwa di rumahmu sedang kehabisan makanan. Dan engkau berdoa kepada Tuhan agar engkau diberkati dan diberikan makanan yang cukup untuk hari ini. Kalau engkau berdoa dengan iman, artinya engkau harus bisa melihat bahwa di rumahmu sedang melimpah dengan makanan. Engkau harus mampu melihat dengan imanmu, sekalipun mata jasmanimu mungkin melihat tidak ada makanan. Tetapi engkau mampu melihat dengan imanmu, dengan mata rohanimu, bahwa Tuhan menyediakan segala yang engkau perlukan, saudara. Itulah artinya berdoa dengan iman. Ada banyak orang berdoa tetapi tanpa iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika mereka berdoa untuk kesembuhan, tetapi iman dalam pikiran mereka adalah tentang tubuhnya yang sedang sakit. Mereka sedang melihat tubuhnya yang menderita. Mereka sedang melihat keadaannya yang sulit. Artinya mereka berdoa tetapi tanpa iman, saudara. Mereka berdoa tapi mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ada orang-orang walaupun berdoa, mereka seringkali tidak bisa melihat dengan iman. Kita melihat contoh dalam Alkitab apa yang Yesus sendiri lakukan, saudara. Satu kali peristiwa dalam Injil Matius pasal 14. Di sana dikatakan Yesus memerintahkan murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang. Dan pada saat itu Yesus dengan murid-murid bersama 5.000 orang ada di satu daerah yang sunyi dan sudah sore. Dan murid-murid berkata, bagaimana mungkin kita bisa memberi makan 5.000 orang di tempat yang sunyi dan sepi ini. Tapi Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Lalu kemudian murid-murid membawa kepada Yesus 5 roti 2 ikan, saudara. Dan waktu murid-murid datang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus berkata, berikan itu kepadaku. Bawa itu kepadaku, kata Yesus. Di sini kita lihat Yesus tidak ada keraguan bahwa dia sanggup untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus tidak marah kepada murid-muridnya dan mengeluh serta berkata demikian misalnya, kenapa Petrus kamu cuma bawa 5 roti 2 ikan? Mana mungkin ini? Tidak, saudara. Yesus berkata, bawa itu kepadaku. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Di dalam ayat 18 dan 19 Matius pasal 14. Di sana dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit. Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu ke langit, saudara. Saya percaya waktu Yesus menengadah ke langit, dia sedang melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan ini akan
sanggup mencukupi kebutuhan 5.000 orang pada waktu itu. Dia tidak melihat 5 roti dan 2 ikan ini sebagai hal yang terbatas, tetapi dia bisa melihat dengan mata imannya bahwa 5 roti dan 2 ikan ini bukan tinggal 5 roti dan 2 ikan, tapi itu sudah mencukupi 5.000 orang, saudara. Itulah sebabnya dia menengadah ke langit, dia melihat ke langit, dia melihat kepada Bapanya. Dan kemudian dikatakan Yesus mengucap berkat. Saudara-saudara, mengucap berkat. Yesus memperkatakan dengan iman, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Itulah perkataan iman. Itulah doa dengan iman, saudara. Yesus bukan bersungut-sungut dengan 5 roti 2 ikan. Dia bukan mengeluh kenapa hanya 5 roti 2 ikan saja. Tetapi dia mengucap berkat. Dia bersyukur kepada Bapanya. Dia berkata, diberkatilah 5 roti 2 ikan ini cukup untuk 5.000 orang. Haleluya. Tidak berhenti hanya mengucap berkat. Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu, saudara. Lalu dia memberikan kepada murid-muridnya. Saudara, kapan mujizat terjadi? Kapan mujizat terjadi? Ketika Yesus membagi ikan dan roti itu kepada murid-murid. Lalu ketika murid-murid membagi kepada 5.000 orang, mujizat itu terjadi, saudara. Bapak Ibu, mujizat seringkali terjadi waktu kita mulai bertindak dengan iman. Waktu kita mulai melangkah. Waktu murid-murid mulai membagi 5 roti dan 2 ikan yang sudah dipecah-pecah oleh Yesus. Maka terjadi satu multiplikasi secara ajaib, saudara. Saudara, kadang kita berpikir mujizat terjadi dulu baru saya percaya. Saya harus melihat dulu sesuatu, baru saya mengucap syukur kepada Tuhan. Baru saya mengatakan terpujilah Tuhan. Baru saya akan mengucapkan kata-kata berkat. Tidak, saudara. Justru ketika engkau belum melihat terjadi sesuatu, engkau belum melihat mujizat, engkau belum melihat sebuah perubahan. Tetapi kalau engkau mampu melihat dengan mata imanmu, bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan, mencukupkan, menyediakan kebutuhanmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Ketika engkau bisa melihat tubuhmu dalam keadaan sehat, sekalipun engkau sedang terbaring di rumah, engkau sedang terbaring di rumah sakit, tapi engkau bisa melihat, engkau berjalan, engkau berlari, engkau melangkah, engkau memiliki tubuh yang sehat, maka doamu penuh dengan kuasa, saudara. Itulah yang terjadi ketika Yesus mengadakan mujizat, saudara. Dia hanya menerima 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus bisa melihat dengan mata imannya bahwa 5 roti 2 ikan itu sanggup untuk memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari orang yang beriman ketika berdoa kepadanya. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan menekankan tentang iman ketika seseorang mau datang kepada Tuhan dalam doa. Ada satu kisah lagi, ada 10 orang kusta, ya, ada 10 orang kusta. Mereka berdiri jauh-jauh dari Tuhan. Saat mereka berhadapan dengan Yesus, mereka bilang, Tuhan kasihani kami, sembuhkan kami. Lalu Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara, pada waktu itu kusta masih ada dalam tubuh mereka. Tapi mereka percaya saja akan apa yang Yesus katakan, bahwa mereka sembuh. Lalu mereka bergerak menuju tempat imam untuk melaporkan bahwa mereka sudah sembuh. Bayangkan saudara, pada waktu itu 10 orang kusta ini masih ada sakit kusta, belum sembuh, saudara. Tapi mereka mengikuti apa yang Yesus katakan untuk pergi melapor kepada imam bahwa mereka sudah sembuh. Aneh bukan?
Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Mereka bertindak dengan iman. Dan mereka melangkah menuju tempat imam. Dan di tengah jalan terjadi kesembuhan, saudara. Mujizat terjadi, jawaban doa terjadi. Ketika mereka sudah mampu melihat terlebih dahulu apa yang merupakan kebutuhan mereka, pergumulan mereka, itu sudah dijawab oleh Tuhan. Sebelum mereka melihatnya secara real, tetapi mereka melihat terlebih dahulu di dalam iman mereka, saudara. Itulah sebabnya Markus 11 ayat 24, mari kita baca. Markus 11 ayat 24 mengatakan demikian, saudara-saudara. Ini adalah perkataan Yesus tentang doa. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Haleluya. Tolong garis bawahi kata telah menerimanya. Yesus tidak berkata kamu akan menerimanya. Percaya kamu telah menerimanya. Artinya saudara harus percaya. Waktu saudara meminta kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Percaya saudara sudah menerimanya. Saudara bisa melihat dengan iman bahwa permohonanmu sudah diberikan oleh Yesus. Ketika saudara sedang bergumul hari-hari ini, lihatlah dengan mata imanmu bahwa apa yang engkau minta kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah kerjakan. Sehingga dengan demikian doamu bukan doa yang penuh keraguan. Doamu bukan doa yang tidak percaya dan masih bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mau menjawab doa saya? Bukan, saudara, bukan seperti itu doa yang bisa dijawab oleh Tuhan. Ingat, sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan hanya menjawab doa orang yang percaya kepadanya. Tuhan mencari orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang doa di dalam perumpamaan tentang janda yang datang kepada hakim yang tadi. Di dalam Lukas 18 ayat 1, di dalam ayat tersebut, di sana dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, berapa banyak saudara berdoa mulai bosan? Berapa banyak di antara saudara yang berdoa dan mulai bosan? Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita berdoa hari ini harus dijawab hari ini. Bahkan kalau bisa kita berdoa hari ini jawabannya kemarin, begitu ya. Ya. Sehingga banyak orang bilang, udahlah berdoa percuma, berdoa terus. Untuk apa kita berdoa? Ya. Kalau memang Tuhan mau berbuat sesuatu, ya Dia lakukan saja. Tanpa harus kita minta, Dia kan tahu kita butuh. Mungkin orang ada yang berkata seperti itu. Tapi itu perkataan orang yang putus asa. Nah, Tuhan mengajarkan kepada murid-murid agar kita berdoa jangan jemu-jemu. Sampai kapan? Sampai sesuatu yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Sampai apa yang kita minta kepada Tuhan itu terjadi, saudara. Ada satu ungkapan push
dalam bahasa Inggris, PUSH, singkatan dari pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup doa kita, saudara. Kita bukan berdoa sekali, dua kali, lalu kemudian belum ada jawaban, kita tinggalkan doa kita. Tidak, bukan seperti itu. Yang pasti Tuhan sendiri tidak pernah menunda atau memperlambat jawabannya. Tetapi memang Tuhan mau agar kita terus berdoa kepadanya. Dan kita ingat, berdoa dengan iman. Bukan berdoa dengan keraguan. Bukan berdoa dengan kemarahan. Atau berdoa dengan kekesalan. Bukan, berdoa dengan iman, saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus berdoa terus-menerus. Sampai apa yang menjadi doanya itu dijawab oleh Tuhan. Salah satu contoh di dalam perjanjian lama. Bagaimana suatu kali Yosua memimpin pertempuran dengan bangsa Amalek. Lalu kemudian Musa naik ke atas gunung dan Musa mengangkat tangan, dia berdoa kepada Tuhan. Setiap kali Musa mengangkat tangan, maka Yosua mengalami kemenangan dalam pertempuran di bawah. Sampai Musa akhirnya merasa pegal dan lelah, lalu dia mulai turun tangan, saudara. Artinya dia mulai capek. Nah, ketika Musa berhenti berdoa, dia mulai turunkan tangannya, maka Yosua mengalami kekalahan di dalam peperangan. Sampai akhirnya dua orang yang ada di kanan kiri Musa menopang tangan Musa, saudara. Sehingga Musa terus-menerus mengangkat tangan. Walaupun dia capek, tapi ada orang yang menopang tangan Musa sehingga kedua tangan Musa terangkat terus ke atas. Sampai sore, saudara, dan sampai Yosua menang total atas musuhnya. Saudara, doa semacam itu yang Tuhan inginkan dari kita. Doa yang terus-menerus sampai jawaban itu datang, saudara. Kita melihat juga dalam perjanjian baru. Di sana dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa suatu kali Petrus ditangkap oleh Raja Herodes dan dimasukkan ke penjara. Dalam Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Ketika Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, sebelumnya juga Yakobus, tapi Yakobus mati, saudara, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kemudian giliran Petrus, waktu Petrus ditangkap, ayat 5 dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan, kepada Elohim. Saudara, di sini kita melihat bagaimana jemaat mulai berdoa ketika mereka mendengar bahwa Petrus sebagai pemimpin rohani, sebagai rasul pada waktu itu ditangkap oleh Herodes, dan Petrus pun akan siap-siap untuk dipenggal kepalanya. Lalu jemaat mulai berdoa, saudara, berdoa. Dan dikatakan sini berdoa dengan tekun. Saya bisa bayangkan waktu itu jemaat mulai dikerahkan, ayo berdoa. Berdoanya enggak setengah jam, berdoanya enggak 1 jam, terus berdoa. Mungkin 1 harian itu terus berdoa, orang terus ada di ruangan doa, ayo kita berdoa jangan berhenti, terus. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 6 di sana dikatakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus lagi tidur di penjara, Tuhan mengirim malaikat, saudara, untuk membebaskan Petrus. Untuk membebaskan Petrus. Dengan cara yang ajaib, tentara yang mengawal dia di dalam penjara tidurnya dibuat nyenyak luar biasa, rantai yang mengikat Petrus, tangan dan kakinya tiba-tiba lepas. Kemudian Petrus seperti masih mimpi, dia tidak yakin apakah itu mimpi atau kejadian yang sebenarnya. Pintu penjara terbuka, dia keluar, lalu gerbang penjara juga terbuka, dia bisa keluar. Sampai tiba-tiba malaikat itu hilang. Baru Petrus sadar, wah ini benar saya udah keluar dari penjara. Kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia pergi ke rumah salah satu jemaat. Dan saudara tahu, ternyata pada malam itu jemaat masih berdoa, saudara.
Jemaat belum tahu Petrus sudah keluar. Tapi jemaat masih terus berdoa untuk Petrus. Kita lihat di sini. Doa tidak boleh putus. Doa tidak boleh berhenti. Sampai jawaban atas doamu itu datang, saudara. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, mari engkau yang sedang putus asa di dalam hidupmu, bangkit dan mulai masuk dalam doa. Mulailah engkau membayangkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Mulai engkau punya iman, engkau bisa melihat dengan nyata apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta itu, engkau bisa lihat, saudara. Artinya engkau percaya apa yang kau doakan, Tuhan sudah jawab. Sebelum kau melihat dengan real, engkau harus bisa melihat dulu dengan mata rohanimu, dengan mata imanmu, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Dan teruslah engkau berdoa dan berkata, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, aku terima jawaban darimu. Aku percaya engkau sudah sembuhkan penyakitku. Engkau harus berkata seperti itu. Engkau harus berkata, Tuhan terima kasih. Engkau memelihara dan menyediakan segala kebutuhanku. Sekalipun terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang benar, anak-anak orang benar, tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta roti. Itulah yang Tuhan janjikan dalam Mazmur. Perkatakan itu dengan iman. Percaya dalam hatimu. Ucapkan dengan mulutmu. Berjalan dengan iman, Tuhan sediakan setiap hari apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan kita akan berdoa, Tuhan, corona akan segera hilang dari Indonesia. Tuhan, Indonesia dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Perkatakan itu dengan iman, saudara. Kalau engkau berkata dalam nama Yesus, corona engkau enyah dari Indonesia. Itu adalah perintah Tuhan. Ketika engkau berkata dengan iman untuk apa yang engkau minta, untuk apa yang engkau inginkan. Katakan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang doa pada pagi hari ini. Untuk kami melihat dengan iman apa yang kami minta, apa yang kami perlukan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, aku berdoa saat ini. Untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sedang bergumul untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau yang sedang bergumul untuk kebutuhan kesehatan. Mari lihat dengan iman tubuhmu dalam keadaan sehat. Lihat dengan iman bagaimana engkau berjalan, berlari, melompat karena engkau memiliki tubuh yang sehat. Lihat engkau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang sedang mengalami kekurangan. Engkau yang sedang khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan dalam hidupmu. Engkau yang baru saja kehilangan pekerjaan. Lihat dengan iman bahwa Tuhan memelihara hidupmu dan keluargamu. Tuhan menyediakan segala keperluanmu tiap hari. Jangan khawatir dan jangan takut. Lihatlah semua tersedia, kata Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan janji dan firman-Mu. Engkau Tuhan menyediakan segala kebutuhan umat-Mu. Engkau Tuhan yang memelihara umat-Mu dimanapun. Bahkan Tuhan, Engkau yang melindungi umat-Mu. Engkau yang memagari umat-Mu. Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai bagi umat-Mu. Lihatlah pasukan malaikat Tuhan ada di sekelilingmu, saudara. Mazmur mengatakan
malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Namun engkau harus melihat dengan iman. Engkau harus memiliki mata iman di dalam engkau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati dan pikiran setiap umat-Mu. Kami mau terus berdoa. Dan kami mau terus berdoa tidak berhenti. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam